Pagi ini aku disibukkan beberapa berkas dan data yang harus aku agendakan segera. Aku menyusunnya menjadikan sebuah catatan dikemas dalam folder di laptopku. Hei, meski dulu pekerjaanku kotor, bukan berarti aku tidak mengerti dengan teknologi. Aku pernah mengenyam pendidikan hanya karena mungkin nasib membawaku ke sana membuatku harus mencicipi kerasnya dunia. Beberapa tokoh besar kantor ini pun pernah memuji pekerjaanku yang rapih, teliti dan cepat. Jelaslah otakku yang cerdas baru bekerja sekarang, kalau dulu kan yang bekerja bukan otakku tapi, sudah, tidak usah dibahas. Hehehe, tok tok tok, masuk, klik. Oh rupanya Iwan. Informasi aja, Iwan ini asisten Dirpres di sini. Dirpresnya kalian gak usah tanya. Pria dingin yang tinggal seatap denganku. Sibuk, tanyanya. Dikit, ada apa? Aku cuma mau minta tolong sama kamu. Kalau sempet sih, ini berkas dari Pak Sami bisa kamu agendakan juga gak? Kopiannya kasih ke aku nanti. Gimana? Bisa? Letakkan di sana. Tapi aku gak janji hari ini. Gak perlu buru-buru, aku ngerti kok. Sebelumnya makasih ya, aku hanya mengangguk dan tersenyum. Aku disibukkan kembali dengan kerjaanku. Aku bagi permennya ya, ucap Iwan. Ambil aja, ucapku tanpa mengalihkan pandanganku dari layar laptopku. Manis permennya, kayak kamu. Tapi sayang nih, ucap Iwan menggantung membuatku menoleh padanya. Sayang kenapa, Ci? Manggil aku sayang, aku gak apa-apa kok sayang. Aku memutar malas mataku tapi aku tertawa juga. Iwan bisa menghiburku juga rupanya. Ada jadwal saling ngobrol kah? Kami menoleh ke sumber suara. Oh dia, si laki-laki random. Siapa lagi kalau bukan Arfi? Ada, gue yang bikin. Duduk sini Vi, ucap Iwan. Lu ngeledek gue? Bangkunya cuma satu. Ya kita pangkuan. Iwan menaik turunkan alisnya tengil membuatku merasa geli melihatnya. Baik, kalau Arfi adalah cowok random dan Iwan adalah kelamin random. Dia bisa jadi pria, bisa juga waria. Mantul sekali kedua sahabat ini. Arfi keluar dari ruanganku dengan wajah masam. Sebelum keluar dia menatap mataku tajam. Dari sorot matanya sih kayaknya dia marah. Tapi marah kenapa? Dia marah tuh, ucap Iwan. Marah kenapa? Karena lu. Aku menaikkan alisku sebelah. Iwan beranjak dari bangkunya berjalan ke sampingku. Dia suka sama lu. Perlu lu tahu, Arfi orangnya cuek. Kalau orang cuek tiba-tiba peduli sama seseorang itu artinya, Iwan menggantung ucapannya. Pak Iwan, maaf dipanggil sama Pak Arfi di ruangannya. Permisi, ucap seorang karyawati. Kena oceh nih gue, ganggu kesukaannya. Hahaha gue keluar dulu ya Jul. Iwan pergi dari ruanganku dan kali ini dia menutup pintunya. Aku terdiam sementara sebelum aku menggigitkan bahuku dan kembali menyibukkan diriku dengan kerjaan. Malam hari saat aku selesai bersih-bersih aku memandangi diriku di depan cermin. Bengong seperti ini jadi kebiasaanku setiap malam. Memikirkan hal random dan terkadang memikirkan tingkah serta ucapan Arfi yang penuh kejutan dan aneh. Terkadang dia menjadi begitu peduli tapi tidak jarang dia bersikap seolah tidak kenal padaku. Hufet, Bruk nah loh, apaan tuh, kan? Aku segera keluar dari kamarku dan melihat apa yang terjadi. Aku mencari sumber suara itu. Kamu ngapain jungkir balik gitu? Tanyaku melihat Arfi dengan posisi kaki di atas dan kepalanya. Ah gak karuan deh dia ini. Bangunin aku dulu kek, sewotnya. Aku meraih tangan Arfi dan mengeluarkannya dari tumpukan kardus yang menimpa tubuhnya. Lagian ngapain sih kardus sebanyak ini disimpan? Aku tadi nyari sepatu olahraga aku. Minggu aku mau chef day. Minta tolong dong makanya. Tadi kan kamu lagi di kamar abis mandi, nanti aku masuk kayak kemarin malam lagi, ucapnya memanyunkan bibirnya.
Ingin sekali aku ketawa. Maksudku inikah Dirpres yang terkenal dingin dan cuek. Lucu, oh ya, kemarin malam saat aku selesai mandi dan hendak memakai pakaianku, Arfi masuk main nyelonong aja ke kamar. Aku yang memunggungi Arfi, hanya bisa melihatnya yang berdiri di ambang pintu melalui cermin. Begitupun dia yang memandangi pantulan tubuhku dari pantulan cermin. Buru-buru dia menutup pintu dan keluar. Aku yang diam bingung harus apa. Kenapa dia bersikap seolah tidak pernah melihat tubuh polosku saat dia membawaku pulang dari klub beberapa bulan lalu? Kan aku juga tidak mengenakan apapun di hadapannya, cuma dia hanya bersikap dingin. Tapi sekarang kenapa dia seolah baru pertama kali melihatku begini? Sudahlah, biarkan Tuhan dan Arfi yang tahu. Makasih ya, udah dibantuin cari, ucapnya, dan aku menganggukkan kepala. Aku pikir orang perfeksionis kayak kamu gak akan lupa naruh benda di mana. Dia menoleh padaku cepat. Ada apa? Apa aku salah berucap? Menurutmu aku perfeksionis? Aku hanya mengangguk ragu. Dia mengalihkan pandangannya ke depan. Aku beranjak menuju kulkas mengambil susu dingin yang kubeli tadi dan kembali duduk di sebelah Arfi. Kamu mau? Tawarku, itu susu ya? Bukan, ini air becekan dalam kemasan. Dari kemasannya aja ada tulisan susu. Dasar bodoh. Lalu kamu sebut apa dirimu yang udah bisa baca masih nanya, hah? Ucapanku sedikit meninggi. Enggak, makasih, abisin aja, ucapnya terkekeh. Aku menghabiskan susuku dan membuang sampahnya ke tempat sampah. Arfi, aku mau nanya sesuatu, boleh? Tanya aja, ucap Arfi tanpa menoleh ke arahku. Berapa usia kamu? Dia menoleh padaku. Kenapa? Apa itu penting bagimu? Ah, iya juga sih, cuma penasaran aja. Aku cuma penasaran aja, balasku. Usiaku 23 tahun. What? Aku terkesiap dari posisiku menatap Arfi langsung. Ada apa? Umur kamu 23? Tanyaku dan dia mengangguk mengalihkan pandangannya. Itu artinya, kita beda 3 tahun, ya kan? Ucap Arfi langsung menarik kakiku membuatku tersandar di sofa dan dia menidurkan kepalanya di pahaku. Hal yang selalu aku lupa tanyakan adalah usia kami yang berbeda 3 tahun. Kupikir hanya berbeda setahun, tapi ternyata terpaut cukup jauh. Hei Julia, apa kamu nyaman tinggal di sini? Aku menunduk dan menatapnya sambil mengelus puncak kepalanya. Kupikir begitu. Aku tidak punya tempat tinggal lagi. Kuharap selamanya begitu. Kamu mau tahu rahasia kecilku? Apa? Arfi menghela nafasnya sebelum ia memulai bercerita. Soal klub Seven Heaven, bukan tanpa alasan aku menebusmu dari sana. Aku tahu akan terjadi penggerebekan, itu sebabnya aku membawamu malam itu. Aku masih diam setelah mendengar penjelasan Arfi. Air mataku ingin menetes. Inikah orang baik yang kau kirim Tuhan? Tapi alasannya apa? Tanyaku. Sebelum bertemu denganmu, aku pernah bermimpi melihat seorang gadis. Kupikir dia angel, tapi setelah kuhampiri ia dalam mimpiku, ternyata dia bukan angel, dan saat pertama aku melihatmu, aku berpikir pernah merasa bertemu denganmu. Bodohnya aku baru mengingatmu dalam mimpiku saat kamu sudah disentuh oleh pria tolol itu. Kupikir ini jawaban atas rasa penasaranku. Itu kamu. Kini aku tidak harus apa. Pria yang kini tidur di pangkuanku tersenyum-senyum gak jelas. Aku pun tersenyum melihatnya. Dia meraih tanganku dan meletakkan di dadanya. Aku mau tidur sebentar. Nanti jam 9 bangunin aku ya. Kita makan keluar. Aku menganggukkan kepala. Lalu dia pejamkan matanya. Baru sebentar dia memejamkan matanya kembali, ia buka matanya. Oh ya, jangan berhenti ngelusin kepala aku supaya tidurku nyenyak. Lagi, aku mengangguk. Oh Tuhan, aku menyerah atas perasaan ini. Aku relakan hatiku untuk pria yang kini terlelap di pangkuanku. Selama ini aku berusaha menolak perasaanku, takut akan tidak terbalas perasaanku.
Tapi kini aku biarkan Arfi masuk ke dalam hatiku. Aku hanya ingin merasakan bahagia meski hanya sebentar. Aku terus mengelus puncak kepalanya, sesekali mengelus pipinya. Selesai makan malam kami kembali ke apartemen. Aku ngantuk sekali atau pengaruh perut kenyang ya, hihihi. Tapi perlu kuakui memang tadi itu masakan enak. Bagaimana tidak, menunya favoritku, steak dipanggang setengah matang. Lezat sekali, dan yang lebih lezatnya Arfi mau membelikanku lebih dari 1 porsi. Kurasa timbanganku akan naik jika Arfi terus menuruti keinginan makanku. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku memutuskan untuk tidur meski besok hari libur. Hei, apa salahnya jika tidur lebih awal? Baru akan terbaring di kasur, pintu kamar terbuka dan aku melihat, apa itu kotak besar masuk ke kamarku. Aku diam masih memperhatikan. Bantuin kek berat nih. Oh Arfi, ngapain dia dan apa yang dibawa? Ini apa sih? Tanyaku sambil menggotong benda besar yang dibawanya. Bro, ini tuh kasur. Aku beli kemarin, baru datang hari ini. Aku mengeritkan dahiku. Untuk apa dia beli kasur? Ayo bantu aku buka paketnya. Cukup aneh sih beli kasur dibungkus kardus ini. Jadi penasaran, kasur apa sih? Setelah selesai membantu Arfi keluar dan kembali sambil membawa beberapa bantal sofa dan gulingnya. Dah sana tidur, ngapain kamu lihatin aku begitu? Aku masih diam tidak bergeming melihat Arfi yang sudah membaringkan tubuhnya di kasur barunya. Masih ngelihatin? Aku tersadar dari lamunanku. Aku beranjak dan segera tidur. Namun, saat aku baru memejamkan mataku, terasa pipiku seperti dicolok-colok oleh benda asing. Ngapain kamu? Tanyaku. Ya, Arfi mencolok-colok pipiku dengan jarinya. Tajam jarinya, padahal kukunya pendek. Aku gak bisa tidur, ucapnya. Aku pun membalik tubuhku menghadapnya. Kupikir kasur baru itu nyaman, bisa bikin orang cepat terlelap. Ternyata gak berlaku sama kamu. Dia memanyunkan bibirnya. Lucuk, gak ngaruh kasurnya kali. Namanya juga belum ngantuk. Oh ya, 2 hari lalu juga kamu bilang gitu, tapi kamu lelap aja tuh tidurnya, ucapku menyindirnya. 2 hari yang lalu Arfi tidur bersamaku memang. Jangan berpikir macam-macam dulu, kami memang seranjang tapi tidak ada yang kami lakukan selain berpelukan. Tidak, Arfi yang memelukku dari belakang tepatnya. Yaitu mah beda lagi. Arfi menjatuhkan tubuhnya di kasurnya. Aku tertawa mendengar ucapannya. Aku menggeser posisi tidurku kini menjadi di pinggir kasur. Jadi dengan begini aku bisa melihat wajah Arfi yang mengadah menatap langit-langit kamar. Hobi banget mandangin langit-langit. Menarik banget ya, ucapku. Daripada mandangin kamu, nanti ada yang naik. Aku mengeritkan dahiku. Mulai berani dia. Makanya mandangin akunya pas lagi cantik, jangan mandangin akunya pas lagi. Aku mengerling nakal ke arahnya. Dia hanya menatapku sebal, tapi terlihat pipinya bersemu kemerahan. Hahaha, dia lucu. Gak sengaja aja, segala diomong juga, balasnya. Oke, permainan berlanjut. Ya untung gak sengaja sih. Kalau aku sengajain bisa berapa kali kamu pergi ke kamar mandi? Strike. Aku cuci muka Julia. Bukan aneh-aneh seperti kamu pikirkan. Percaya deh, di dunia ini jangan disia-siakan, apalagi dibuang percuma ya Vi, ucapku terkekeh dan dia menatapku. Aku beli kasur ini bukan tanpa tujuan Julia, tapi kalau begini akan jadi sia-sia juga nih. Jangan buat sesuatu jadi sia-sia seperti yang kamu ucapkan. Aku tersenyum. Itu bukan sia-sia namanya, tapi mubazir. Kamu udah punya kasur yang luas dan cukup buat berdua, kenapa harus beli lagi? Aku udah pernah jelasin sama kamu, ucapnya penuh penekanan dan aku hanya terkekeh saja. Oke, tapi aku tidur di pinggir sinje aja ya. Biar apa? Biar kalau jatuh ke kasur kamu empuk, kalau pinggir sebelah sana jatuh kan sakit.
Arfi beranjak bangun dari tempat tidurnya dan berjalan keluar. Tapi sebelum dia benar-benar keluar aku menahannya. Aku hanya bercanda, tidurlah, ucapku. Dia menatapku lalu menurut. Julia, boleh aku minta tolong? Aku menatapnya lalu mengangguk. Malam ini aku belum ngantuk, bisa kamu elus kepalaku? Mungkin itu bisa membuatku tidur. Aku tersenyum dan mengiyakan keinginannya. Tadi aku gak boleh tidur di pinggir biar gak jatuh ke kasurmu, ucapku pelan sambil mengelus kepalanya yang terbaring di bawah kasurku. Itu resiko kamu deh, ucapnya sambil memejamkan mata. Iya deh, aku tanggung kalau emang itu resikoku sendiri. Kedengerannya kayak beban banget sih, jatuh juga gak apa-apa paling ketusuk aja, ucap Arfi terkekeh masih tetap memejamkan matanya. Mulai nakal deh dia. Aku mencubit hidungnya pelan. Seketika dia membuka matanya dan mengelus hidungnya menatapku sebal. Apa? Aku gak salah kan? Kamu yang nantangin tadi. Loh kok jadi aku? Dikasih gak mau, maunya manfaatin kesempatan. Laki-laki apa kamu? Laki-laki yang akan nikahin kamu? Dah gak usah dielus. Aku mau tidur, ucapnya lalu membalikkan tubuhnya. Aku terdiam seketika. Menikah katanya? Aku. Dia sedang bercanda? Iya pasti sedang bercanda. Pikiran anak umur 23 tahun pasti menganggap menikah mudah hanya sekedar ucapan. Arfi memang mapan bahkan sangat mapan untuk usianya yang masih muda. Ini bukan sekali atau dua kalinya dia bicara begitu tapi seringkali saat kami berbicara berdua. Tapi pernahkah dia berpikir siapa wanita yang dia ajak bicara soal pernikahan? Aku merebahkan tubuhku mendekatkan wajahku dengan wajah samping Arfi. Terdengar dengkuran halus rupanya dia sudah terlelap. Ku kecup pipi kirinya. Lalu ku bisikkan sesuatu di kuping kirinya. Good night my tiger. Aku tersenyum dan pergi menyusul Arfi ke alam mimpi.